Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Maulana dari kelas S1TT10A dengan NIM 2211101028. Pada pembahasan modul ini yaitu Posttest Alpro modul 11 dengan tema pengenalan dan penyelesaian quickshot. Apa aja sih yang dibahas? Nah, untuk yang pertama latar belakang, kedua cara kerjanya, ketiga membuat program, keempat kelebihannya, dan yang terakhir kesimpulan. Ya, untuk latar belakang dari quickshot secara singkat yaitu merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengaturan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil dari sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen terurut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara kerjanya. Pada poin pertama, pilih elemen pivot. Nah, pertama-tama kita harus memilih elemen pivot dari set data. Kita dapat memilih elemen pivot dari beberapa cara, biasanya dengan memilih ujung elemen tengah atau elemen pada ujung set data. Poin yang kedua, pisahkan set data. Nah, setelah elemen pivot dipilih, langkah selanjutnya adalah memisahkan set data menjadi dua bagian. Bagian pertama akan berisi elemen yang lebih kecil dari elemen pivot, sementara bagian kedua akan berisi elemen yang lebih besar dari elemen pivot. Poin yang ketiga, urutkan bagian yang lebih kecil dan lebih besar. Setelah set data terbagi menjadi dua bagian, kita harus mengurutkan bagian yang lebih kecil dan lebih besar dari elemen pivot. Kita dapat menggabungkan algoritma bubble sort atau merge sort untuk mengurutkan bagian tersebut. Nah, poin yang keempat, gabungkan set data. Setelah bagian yang lebih kecil dan lebih besar diurutkan, langkah terakhir yaitu menggabungkan kembali kedua ke dalam satu set data yang diurutkan. Kita dapat melakukan ini dengan menggabungkan bagian yang lebih kecil, elemen pivot, dan bagian yang lebih besar. Untuk tampilan codingannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan codingannya, ini kita akan membuat program untuk mengurutkan suatu list buat file, misalnya quickshot.py. Sebelum membuat program kita perlu tahu dulu prosesnya nih. Untuk mengurutkan dengan algoritma quickshot, kita perlu memecahkan list menjadi beberapa bagian dan diurutkan dulu. Di sini kita perlu membuat fungsi untuk mengurutkannya, misalkan namanya adalah partisi. Di sini saya akan mengurutkan array atau list yang akan kita input dan ada berbagai parameter. Nah, untuk R ini adalah list yang akan diurutkan. Untuk low merupakan parameter untuk awal indeks, dan high adalah parameter untuk akhir indeksnya. Nah, terus kemudian kita membuat fungsi untuk menerapkan algoritma quickshot. Di sini kita menggunakan recursive function untuk mengurutkan setiap lihat yang tadi kita pecah dan menyatukan kembali di akhir. Kemudian kita akan coba hitung sebuah list contoh yang di atas ini, codingan yang di atas. Kemudian kita akan implementasikan seperti ini. Nah, untuk cara implementasinya yaitu dengan run programnya. Untuk setelah program selesai di run, output yang dihasilkan akan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih penjelasan dari quickshotnya seperti itu ya teman-teman. Nah, dari penjelasan codingan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan
beberapa kesimpulan. Untuk yang pertama, efisiensi. Nah, untuk efisiensi ini yaitu Quickshot terbukti sangat efektif mengurutkan set data yang besar, terutama ketika dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya seperti bubble sort atau insert section sort. Untuk yang kedua ini ada mudah diimplementasikan, ya karena algoritma Quickshot relatif mudah diimplementasikan bahkan oleh programmer pemula. Untuk yang ketiga, fleksibel. Nah, Quickshot dapat diterapkan pada berbagai jenis set data yang berbeda tanpa mengalami masalah sama sekali. Ya, bisa disimpulkan bersama ya teman-teman, kalau Quickshot adalah algoritma pengurutan efektif yang sangat berguna dalam mengurutkan set data yang besar. Dalam pengembangan perangkat lunak, kemampuan untuk mengurutkan data dengan cepat dan efisien sangat penting, terutama ketika berhadapan dengan data yang besar. Quickshot adalah salah satu algoritma pengurutan yang dapat melakukan tugas tersebut dengan sangat baik. Ya, demikian pembahasan mengenai proses Alpro modul 11 dengan tema pengenalan dan penyelesaian Quickshot. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Nah, sebelum saya akhiri ada quotes nih. Barang siapa yang mengerjain proses Alpro, maka kalian akan lulus PTT 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.